Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini perjalanan menuju mencari nafkah. Saya Aing Ngejreng ingin bahas tema berkaitan dengan pendidikan di saat COVID-19 ceritanya. Jadi kebetulan saya bareng mahasiswa masih aktif kuliah dan saya nggak tahu semester berapa. Gimana Mas Ian? Ya. Kenalkan nama deh. Ya, saya Ian dari mahasiswa salah satu di Universitas Jakarta Barat, swasta Jakarta Barat. Siap. Iya, saya sih kalau ini pengaruh berdampak banget sih sama yang namanya pendidikan di kuliah. Iya, Adanya siap. COVID. Terus ini ngapain nih ngikut bareng ini? Sekarang saya nih sebenarnya mahasiswa aktif juga, dan saya lagi proses namanya magang. Kerja praktek ya? Kerja praktek. Siap. Nah, sambil kerja praktek, jadi sambil ada kuliah juga dan melihat kondisi kayak gini. Siap, siap. Nah, di saat kondisi COVID-19 kita kan sudah work from home, artinya stay di rumah. Yes. Ini kan 3 bulan ya. Iya, betul. 3 bulan ini cukup lama juga, ya kan, di rumah. Banyak orang bosen juga gitu kan. Saya sendiri sebagai pekerja, tapi alhamdulillah saya masuk terus walaupun waktunya diselang-seling ya, jadi nggak tiap hari masuk. Nah, kegiatan orang kerja seperti itulah, nyari nafkah walaupun work from home. Ada corona, ada covid, tetap mencari nafkah. Nah, apa sih yang dilakukan dalam kondisi COVID-19 ini seorang mahasiswa nih? Kan sekolah pun libur gitu ya? Ya. Yang jelas kalau sebagai mahasiswa kan ada yang namanya kuliah online. Sekarang semua rata-rata kuliah online. Online semua ya? Online semua. Jadi semua kita online, nggak boleh datang ke kampus ya? Nggak boleh datang. Walaupun sebentar gitu nggak? Sebentar, dan administrasi pun online semua, nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau ngurus administrasi, datang ke kampus itu pasti nggak bisa karena tutup semua. Semua tutup ya? Semuanya gerbang tutup. Dikunci? Gerbang bener-bener dikunci, parkiran dikunci. Oke. Jadi semuanya ya pakai gadget-gadget kita, pakai gawai. Ya, ya. Itu kalau misalnya kita ada jadwal, itu kita biasanya pakai Zoom. Pakai Zoom ya? Jadi dosen menjelasin materinya lewat Zoom. Dan siap. itu. Jadi selain software online Zoom itu memang ada software lain ya mungkin? Ada Google Meet. Google Meet, ada webinar ya, Webex ya, banyak ya. Banyak. Nah ini kan saya nggak tahu bulan Juni ini suasananya masih libur total atau udah UAS atau sudah kelar nih? Beberapa perguruan tinggi lagi menjalankan UAS. UAS ya? UAS. Ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Dengan online. Nah, biasanya itu ada bisa dikasih project. Kalau mahasiswa itu biasanya dikasih project atau enggak tugas. Ya. Ada tugas yang dikerjakan sendiri. Itu dikasih kayak deadline misalnya. Hari Senin sama dosennya. Yes, hari Senin jam 3 misalnya dikumpulkan dan itu nanti dia sistemnya log. Jadi kalau kita ngumpulinnya nanti deh nilainya kurang atau bisa bisa disubmit. Berarti mengurangi nilai dong? Enggak juga. Oke. Malah bisa dinolkan. Jadi dinolkan. Misalnya nilai tugasnya jelek gitu ya. Iya, misalnya mata pelajaran A ini kita lagi ujian. Oke. Kita ngerjainnya nanti itu kita langsung nol karena nggak submit. Oke. Jadi ya sebagai mahasiswa mereka pun punya tugas ya dari dosen untuk dikerjakan sebagai syarat untuk mendapatkan nilai akhir ya. Kelulusan lah untuk kenaikan semester ya. Ngomong-ngomong semester berapa sekarang? Saya sekarang semester 6. 6 ya? Iya, mau jalan ke 7 nih. 7? Iya, mau jalan ke 7. Kalau lulus semester 8? Enggak juga? 8. Skripsi ada? Skripsi ada. Skripsi di 7 bisa, di 8 bisa. Di 8 ya, in paralel ya. Sekarang kerja praktek dulu, magang. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau corona ini ya? Ini sebenarnya apa sih?
Nah, kalau bicara corona, kalau dari kapan selesainya gitu? Nah, kalau dari saya, mungkin banyak yang bilang, corona ini apa? Banyak orang di luar sana. Kalau saya bilang sebenarnya, corona ini udah ada dari dulu-dulu. Cuman, sekarang ini ada baru, yang baru bener-bener virusnya booming. Mungkin karena global warming kita semakin parah, atau mungkin nggak ada lagi yang namanya buat tempat putaran udara atau apa. Hutan kita minim sekarang, tempat oksigen hidup nggak ada. Nah, ya kalau dibilang kapan, ya kita belum tahu. Belum tahu juga sih ya semua ya, ditanya kapan akan berakhir gitu ya. Iya, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun, 5 tahun. Iya betul sih. Yang jelas, cuma kalau saya nggak kebayang kalau misalnya kita work from, artinya nggak ngelakuin apa-apa selama 2 tahun gitu. Nah itu. Ya kan? Betul. Nah itu dia, makanya ya udah kita new normal ya. Normal. Yes. Artinya tetap berkegiatan yang produktif, tetap jaga protokol kesehatan. Betul, ya benar. Tetap sih. Jaga. Ya kalau dibilang juga, kalau kembali lagi kapan? Ya kalau vaksin sudah ditemukan baru kita bisa tahu kapannya dan kapan kita bisa kembali lagi normal, bener-bener normal yang kayak kemarin-kemarin. Bener. Saya juga ya sedikit mendengar berita berkaitan dengan COVID-19 ini. Nah, ada nggak sih mahasiswa nggak ngapa-ngapain nih, kerjaannya di rumah cuma nonton TV, main game, nggak produktif? Mungkin ada kali ya? Mungkin ada. Ada ya. Mungkin beberapa mahasiswa mungkin kalau yang misalnya dia males, pasti adalah mahasiswa rasa males kan ada. Ada ya, namanya manusia ya. Apalagi pas momen di rumah mungkin dia malah makin malas lagi. Malah malas juga ya. Jadi di saat kondisi COVID-19 ini, buat teman-teman semua, kita tergantung personality kita ya. Jadi baik mahasiswa, siswa, pekerja juga. Kalau memang mentalnya mental malas ya malas aja sebenarnya. Kalau pekerja, di saat orang sebagai karyawan pemalas gitu, saat kondisi COVID-19 itu malah seneng gitu. Nggak ngapa-ngapain, tinggal terima gaji bulanan aja gitu kan, nggak produktif. Kalau menurut saya sih sayang banget ya. Sayang. Nah gimana sih mahasiswa kayak gitu juga nggak sih? Ya pasti ada kepikiran nggak sih? Oh iya, di saat udah nggak ada ujian di rumah, nunggu semester berikutnya, saya pengen produktif nih, menghasilkan gitu. Ada nggak sih pikiran begitu? Iya, mungkin ada sih. Kalau saya kan, karena sekarang posisi saya adalah mahasiswa dan lagi magang juga, lagi kerja praktek, jadinya saya udah tahu di kuliah gimana, ketika di dunia kerja nih, saat ada masa pandemi COVID ini, seperti apa. Berarti saya sudah memikirkan, apa sih langkah yang mau saya ambil untuk paling enggak mengisi kekosongan saya. Nah, ya saya kepikiran kayak membuat anak muda ini sekarang lagi pada YouTube semua. YouTube ya? Pasti lagi pada YouTube. Bikin video lah ya? Bikin video lah. Dia di rumah ngapain? Bikin YouTube. Video doang atau plus editnya? Bikin rata-rata sekarang nih banyak yang mau cuman bikinnya doang. Ngeditnya nggak mau. Males ya? Males lah, belajar ribet lagi lah, ribet. Maunya gampang, instan ya. Padahal kalau saya bilang, ya mau jadi seorang YouTuber, ya harus tahu prosesnya dulu kan. Nah, saya nggak mau, bukan mengarah ke YouTube, tapi saya lagi mencoba untuk ada yang namanya podcast. Jadi podcast ya? Podcast itu mungkin sekarang ya belum tidak seramai YouTube. Belum sih. Belum, dan mungkin tapi itu suara doang kan? Suara, betul. Dan bisa juga kok pakai kayak YouTube gini. Tinggal kita bagaimana settingnya aja. Nah itu yang saya mau ambil, karena ada pesan-pesan yang bisa kita sampaikan tanpa adanya visualnya. Jadi kalau YouTube ini kan ada visual dan audio, sedangkan podcast itu lebih ke audio aja. Jadi visual kita kan nggak harus menampakkan visual lah. Iya. Nah, bedanya dulu pernah SMA sama kuliah apa sih bedanya? Jelas, kalau bedanya adalah ya dari tugas. Nggak, artinya gini ya, Anda kan udah semester 6 nih ya? Iya. Artinya udah mau melangkah
Iya. Memikirkan masa depan Anda sendiri gitu ya. Iya. Udah nggak main-main lagi. Iya. Itu bedanya apa sih? Bedanya gini. Waktu dulu SMA sama kuliah gitu. Mungkin ini pemikiran saya ya. Nggak tahu sih ke anak kuliahan yang lain atau mungkin anak-anak SMA. Kalau saya mikir gini, dulu kuliah itu saya full 100% dibayarin orang tua. Saat SMA. Saat SMA itu saya dibayarin. Ketika ada kesusahan tugas ya dibantuin guru kan. Adanya kita misalnya nggak ngerti di sekolah, kita tinggal bilang orang tua, aku mau saya mau ini dong, bimbel. Orang tua kita akan support kan, pasti akan dikasih. Sedangkan di bangku kuliah, kalau saya rasa kita sudah kita bukan yang kayak tadi bimbel lagi, tapi nggak disuapin mulu gitu ya. Kita nggak disuapin dan jadi sudah mulai berpikir langkah action ke depannya mau apa gitu. Iya. Anda udah kepikiran nggak sih setelah wisuda mau ngapain? Udah kebayang belum? Saya udah kebayang. Udah kebayang. Saya ada beberapa bisnis yang mau saya jalanin sih. Kan nggak mungkin sampai kuliah wisuda lulus masih minta makan bareng orang tua gitu kan? Betul. Malu gitu ya? Iya. Bukan malu juga sih ya, karena memang ya kan umur kan kita juga akan mengandalkan orang tua lah, kemampuan orang tua. Betul. Kita nambah umur, orang tua nambah umur. Betul. Berarti kan ya jadi mungkin gini, kalau mesti saya mungkin sebagai orang tua buat para milenial, intinya gini, Anda sudah dibekali pendidikan dan biaya oleh orang tua. Umur pun bertambah. Jangan sekali-kali mengandalkan terus sama orang tua, karena orang tua itu manusia juga. Jadi suatu saat akan meninggal. Kalau Anda nggak mandiri, nanti Anda kelabahkan sendiri gitu. Gitu kan, di saat orang tua nggak ada. Ya kan, Anda apakah masih mengandalkan orang tua? Nah, itu yang jadi artinya disinilah kedewasaan, kemandirian intinya gitu. Makanya buat teman-teman milenial, mahasiswa itu, ayolah ciptakan kreativitas, inovasi Anda biar punya prestasi intinya kan, menghasilkan gitu. Dan juga ya kalau mahasiswa gini, pasti yang namanya di pikiran anak milenial mahasiswa, kita nongkrong di mana? Masih nongkrong ya? Atau gimana? Enggak. Itu kalau di kuliah yang yang dulu sebelum saat pandemi ini, sering banget yang namanya di kuliahan, habis selesai jam kuliah, ada jam kosong, yuk kita kemana? Yuk nongkrong kemana? Dia lupa, dia nongkrong kemana ini ngambil duit, ibaratnya uang makannya atau apa. Tapi uang ini kan yang dikasih bulanan sama orang tua. Orang tua kita cuman kadang suka habis nih bulan ini, minta lagi. Kita bisanya mungkin beberapa anak nongkrong di tempat mahal tapi masih minta. Kalau ya ada senengnya kalau kita misalnya nongkrong tapi pakai duit kita. Jadi kita punya penghasilan lah ya. Mulai walaupun sedikit, punya penghasilan sendiri ya. Betul. Ya walaupun kayak sekarang anak milenial dibilang bisnis, aduh modal gede segala macam. Enggak. Kita bisa kok jadi dropshipper. Nah, itu dia. Kita bisa jadi keren banget tuh dropshipper. Jadi sebenarnya bukan nggak hanya mahasiswa, buat para karyawan pengen nambah uang pundi-pundi dapur gitu, buat cash flow dapur biar muter, main dropshipper oke lah, nggak modal kok. Dropshipper ya pertama nggak butuh modal, kedua nggak butuh barang, ketiga nggak butuh gudang, dan nggak mikirin bagaimana cara ngirimnya gitu. Simple banget asli. Cuma kemauan aja sebenarnya. Cuman ada dua yang harus disiapin. Yang pertama, koneksi internet yang pasti harus ada model internet. Ya handphone lah ya. Kedua, handphone, gadget bisa laptop, bisa apa, udah selesai. Bener. Jadi dan kemauan dan niat di dalam hati Anda, bagaimana Anda akan menyenangkan keluarga Anda gitu kan. Itu aja sih. Kalau udah punya kayak gitu, mau nongkrong di tempat mana, orang tua akan ngasih aja. Ya udah kamu sana. Itulah. Karena orang tua seneng. Misalnya dikasih 1 juta, kamu kasih orang tua kamu nanti pas ulang tahun kado apa-apa. Bilang ini duit dari saya, ini duit hasil kemarin bisnis ini, dropshipper, taruhlah. Itu orang tua akan lebih kayak, wah bangga nih. Ternyata anak gue nggak cuma ngabisin dan minta-minta per bulan, tapi punya penghasilan juga. Ternyata duitnya lari ke sini tuh dia minta-minta. Kan orang tua akan lebih loyal lagi ke kita, mau ngasih berapapun juga akan disupport. Iya.
Nah, itulah sedikit cerita di perjalanan menuju mencari nafkah. Jadi ke kantor maksudnya. Jadi ini menarik juga. Jadi intinya disamarikan adalah bahwa kita semua itu dituntut untuk ikhtiar, untuk melakukan sesuatu dulu. Nah, habis itu berdoa untuk kepasrahan, intinya gitulah. Jangan kondisi COVID-19 ini dijadikan sesuatu yang berkeluh kesah gitu dengan kondisi dan keadaan. Yang penting intinya kita gerak, jaga imun, jaga protokol kesehatan, tetap kreatif, inovatif ya. Itu aja. Produktif juga. Jadi baik mahasiswa, pekerja, ya udah kita action aja. Oke, saya Inget Jreng. Itu aja obrolan santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.